Agama Islam, sebagaimana yang kita ketahui, adalah agama tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal, termasuk dalam hal peribadatan. Oleh karenanya, Islam sering diidentikan dengan monoteisme, yaitu ajaran yang menyembah hanya kepada satu Tuhan saja. Dalam penyebutan sejarah, agama Islam dibawa setelah diutusnya Muhammad SAW sebagai nabi sekaligus Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mendakwahi manusia untuk meninggalkan berbagai macam perbuatan buruk, kekufuran, dan kemusyrikan atau penyekutuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah kepadanya. Pertanyaannya sekarang, apakah ada orang-orang yang lurus bertauhid yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja di masa sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW? Siapa sajakah mereka? Simak penjelasannya melalui video ini. Orang-orang yang menolak menyembah berhala, yang menjadi kebiasaan kaumnya, dikenal dengan istilah Hanif, yang memiliki bentuk plural atau jama' hunafa, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah beliau, dan juga Sirah Ibnu Hisham. Banyak juga di antara ulama yang menggolongkan mereka ke dalam ahlul fatrah, atau masa kekosongan suatu zaman dari seorang nabi yang diutus. Mereka senantiasa mencari kebenaran dan mengkaji apa saja yang menjadi ajaran kebaikan atas kehendak fitrahnya yang suci. Maka di antara mereka ada yang memeluk agama Nasrani yang masih mengikuti ajaran murni Nabi Isa alaihissalam. Di antara mereka ada juga yang berpegang teguh kepada sisa-sisa keyakinan agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus. Berkaitan dengan jumlah pasti mereka, tentu saja ini termasuk hal yang sulit ditentukan dengan pasti. Namun ada beberapa nama yang masyhur dalam beberapa kitab sejarah sebagai orang-orang Hanif, yaitu bertauhid. Di antara mereka ada yang hidup sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW atau menjelang diutusnya beliau. Yang hidup sampai masa itu pun ada di antara mereka yang langsung beriman kepada Rasulullah. Ada pula yang dikalahkan dengan keraguan-raguan dan mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW. Kita akan sebutkan penggalan kisah hidup beberapa orang tersebut. Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi, sang Hanif bernilai satu umat. Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya bahwa Zaid bin Amr berangkat ke Syam hanya untuk mencari agama yang bisa ia anut. Ia kemudian bertemu dengan seorang alim dari kalangan Yahudi. Zaid bertanya kepadanya tentang agamanya dan berkata, "Mungkinkah aku memeluk agamamu? Beritahu aku." Sang rahib atau alim Yahudi menjawab, "Engkau tidak akan bisa memeluk agamaku kecuali engkau siap mengambil bagian dari murka Allah." Zaid berkata, "Justru aku ingin lari dari murkanya Allah. Aku tidak mau menanggungnya, aku tidak bisa. Tunjukkan kepadaku orang selainmu." Yahudi itu berkata, "Aku tidak tahu kecuali agama yang Hanif." Zaid bertanya, "Apa itu Hanif?" Sang Yahudi menjawab, "Agama Nabi Ibrahim, bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan tidak beribadah kecuali kepada Allah." Zaid keluar meninggalkan alim Yahudi tersebut, kemudian bertemu dengan seorang alim dari kalangan Nasrani. Ia bertanya kepada orang Nasrani tersebut hal yang sama. Sang Nasrani menjawab, "Engkau tidak akan mungkin menjadi Nasrani sampai engkau ambil bagian dari laknat Allah." Zaid berkata, "Justru aku ingin lari dari laknat Allah. Aku tidak mau menanggungnya. Aku tidak sanggup. Tunjuki aku orang selainmu." Orang Nasrani menjawab, "Aku tidak tahu kecuali agama yang Hanif." Zaid bertanya, "Apa itu Hanif?" Nasrani itu menjawab, "Agama Nabi Ibrahim, bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, dan tidak beribadah kecuali kepada Allah." Zaid bin Amr keluar dari hadapannya. Ia memikirkan perkataan mereka semua tentang Nabi Ibrahim. Ia pun mengangkat kedua tangannya seraya berkata, "Aku bersaksi bahwa aku di atas agama Nabi Ibrahim." Dalam Sahihul Bukhari, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bertemu Zaid bin Amr bin Nufail di turunan dekat Baldah sebelum diturunkannya wahyu kepada Nabi SAW. Lalu dipersembahkanlah kepada Nabi SAW hidangan. Namun Zaid bin Amr enggan untuk makan darinya, kemudian berkata,
Sesungguhnya aku tidak mau makan dari sembelihan kalian yang dipersembahkan kepada berhala kalian. Aku hanya makan semua yang disebut nama Allah atasnya. Lalu ia mencela sembelihan-sembelihan Quraisy dan berkata, Allah yang menciptakannya. Dia menurunkan dari langit air dan menumbuhkan untuk hewan ternak tumbuhan. Kemudian mereka menyembelihnya atas nama selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, aku masuk surga, maka aku melihat Zaid bin Amr memiliki 2 derajat. Hadis riwayat Ibnu Asakir dan dihasankan oleh Al-Albani. Di hadis lain yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Zaid, ia berkata, aku dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Zaid bin Amr. Ia bersabda, ia akan datang pada hari kiamat sendirian sebagai satu umat. Hadis riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang hasan. Qus bin Sa'idah al-Iyadi, kematian yang menghalanginya menjadi sahabat Nabi. Salah satu orang yang bersyariat dengan syariat Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimassalam adalah Qus bin Sa'idah al-Iyadi. Dia adalah seorang pengkhotbah, bijaksana, cerdas, dan berbudi luhur. Dia mengajak untuk mengesahkan Allah, menyembah hanya kepadanya, dan meninggalkan penyembahan berhala. Dia juga beriman pada hari kebangkitan setelah kematian. Dia termasuk orang yang diberi kabar gembira tentang diutusnya Nabi terakhir. Abu Nuaim meriwayatkan dalam Dalailun Nubuwah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Qus bin Sa'idah al-Iyadi berkhutbah di hadapan kaumnya di pasar Uqaz. Ia berkata dalam khutbahnya, kebenaran akan dikenal dari arah ini, sambil menunjuk ke arah kota Mekah. Mereka berkata, apakah kebenaran yang kau maksud itu? Ia berkata, seseorang dari anak keturunan Lu'ay bin Ghalib yang mengajak kalian kepada kalimat pemurnian, La ilaha illallah, kehidupan abadi dan kenikmatan yang tiada habisnya. Jika ia menyeru kalian maka penuhilah. Seandainya aku tahu akan hidup sampai masa ia diutus, niscaya aku yang akan pertama kali mendatanginya. Qus bin Sa'idah sebenarnya sempat mendapati Nabi Muhammad SAW, namun ia meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi. Waraqah bin Naufal, kerabat pembela ajaran Tauhid. Ia adalah Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu dari Khadijah Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Waraqah bin Naufal termasuk orang-orang yang pertama membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, Khadijah datang membawa Nabi kepada Waraqah dan bertanya kepadanya tentang pertemuannya dengan Jibril. Waraqah pun berkata bahwa yang mendatanginya ia adalah Namus yang datang pula kepada Nabi Musa, yakni malaikat Jibril. Dalam Sahihul Bukhari, kitab Bad'il Wahyu, Aisyah radhiyallahu taala anha mengisahkan, Khadijah segera bertolak membawa Nabi SAW menuju Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza yang merupakan sepupu Khadijah atau anak dari paman Khadijah radhiyallahu taala anha, seorang yang sudah menjadi Nasrani di masa jahiliyah. Ia juga menuliskan kitab suci dalam bahasa Ibrani. Ia pun menuliskan Injil dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Ia seorang yang tua renta dan sudah buta. Khadijah berkata kepadanya, wahai anak pamanku, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh anak saudaramu ini, yaitu Muhammad. Waraqah berkata, wahai anak saudaraku, apa yang telah kau lihat? Rasulullah SAW pun memberitahunya apa yang ia lihat. Waraqah berkata kepadanya, ialah Namus yang turun kepada Nabi Musa. Andai saja aku ini masih kuat, andai saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Rasulullah SAW bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya, tidak ada seorang pun diberi hal sepertimu, melainkan akan dimusuhi. Seandainya hari itu tiba di hadapanku, aku pasti benar-benar menolongmu. Tidak berselang lama setelah itu, Waraqah bin Naufal wafat, serta wahyu berhenti turun sejenak. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku melihatnya, yaitu Waraqah,
di mimpi mengenakan pakaian putih. Seandainya ia termasuk ahli neraka, ia pasti mengenakan pakaian selain itu. Diriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat di mimpi Waraqah memiliki 1 atau 2 surga." Suwaid bin Somit Al-Ausi, pewaris hikmahnya Luqmanul Hakim. Ia adalah Suwaid bin Somit bin Atiyah bin Hawd bin Habib bin Amr bin Auf bin Malik bin Al-Aus. Al-Ausi adalah penisbatan kepada kakeknya yang terakhir ini, yaitu Al-Aus. Sedangkan ibunya adalah Laila bin Amr An-Najjariyah, yang merupakan bibi dari kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Dengan demikian, Suwaid bin Somit adalah sepupu dari Abdul Muttalib, kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan bahwa setiap kali tiba musim haji atau umroh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi setiap perkumpulan jamaah untuk mendakwahi mereka tentang petunjuk dan rahmat Allah. Tibalah Suwaid bin Somit ke Mekah dalam rangka ibadah haji, dan ia begitu terkenal dan tokoh di antara kaumnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mendakwahinya untuk memeluk agama Islam. Suwaid berkata, "Jangan-jangan apa yang ada padamu sama dengan apa yang ada padaku." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang ada padamu?" Suwaid menjawab, "Hikmahnya Luqman, yaitu Luqmanul Hakim." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunjukkanlah kepadaku." Suwaid bin Somit menunjukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hikmah yang ia miliki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun kembali bersabda, "Sesungguhnya ini perkataan yang baik, sedangkan apa yang ada padaku lebih baik dari itu, yaitu Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepadaku. Ialah petunjuk dan cahaya dari Allah." Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada Suwaid Al-Quran dan mendakwahinya untuk masuk Islam. Suwaid berkata, "Ini perkataan yang baik." Setelah itu, Suwaid bin Somit meninggalkan Makkah, kembali pulang kepada kaumnya di Madinah. Selang beberapa waktu, ia dibunuh oleh kabilah Khazraj. Orang-orang dari kaumnya berkata bahwa Suwaid dibunuh dalam keadaan muslim. Kejadiannya tepat sebelum peristiwa Bu'ats.